Budi, ke pertanyaan berikutnya nih. Ya. Jadi kalau misalkan sahabat Tasnim perhatiin, Pak Budi ini dulunya backgroundnya bukan dari teknik sipil atau arsitektur, atau jurusan yang berhubungan dengan yang namanya itu pembangunan atau developer, tapi dulunya dari peternak ya Pak ya? Fakultas ternak kah? Fakultas Peternakan. Fakultas peternakan disebutin? Teknik juga. Teknik produksi ternak. Oh. Teknologi produksi ternak. Teknologi produksi ternak di Institut Pertanian Bogor. Jadi sahabat Tasnim nih, sebenarnya di sini IPB itu bisa kemana-mana ya Pak istilahnya. Jadi gimana tuh ngakalinnya? Yang dulunya dari hubungannya sama makhluk hidup, sekarang jadi ke besi dan lain-lain, perizinan, planning gitu. Jadi saya tidak bisa berkata banyak karena semuanya itu tentunya sekali lagi yaitu subsidi Allah. Oke. Tetapi begini, kalau bicara ilmu peternakan artinya itu ilmu hidup. Jadi ketika kita berinteraksi dengan barang hidup, benda hidup, kita tidak bisa semacam kaitannya dengan ngikutin SOP kemudian copy paste sistem begitu aja, nggak bisa. Tetap ini bicara dengan hati, karena yang diurusnya bukan barang, yang diurusnya adalah makhluk hidup. Jadi di peternakan itu kalau bicara disiplin ilmu, kita diajarkan bagaimana sentuhan terhadap ternak bukan hanya dengan sentuhan sistem saja, bukan hanya dengan sentuhan SOP, tapi juga dengan hati. Nah, kalau yang barang hidup aja kita bisa, logika sederhananya berarti barang yang tidak hidup kita juga harusnya lebih bisa. Nah, itulah mungkin salah satu itibar atau pelajaran, makanya kenapa para nabi dulu adalah para peternak. Sebelum beliau itu ngurusin umat, ngurusin masyarakat, dilatih atau ditempa sama alam, dilatih atau ditempa sama Allah itu sebagai pengembala ternak dulu. Dengan yang tidak bisa diajak bicara saja, beliau harus paham, apalagi sesama makhluk yang diajak berbicara. Nah, kalau bicara properti, bicara developer, artinya ini kan dengan barang yang tidak bisa diajak bicara nih kalau bicara kondisi dan macam-macam. Beda dong. Nah, artinya ya itu insya Allah lebih bisa. Oke. Ini analogi sederhana aja. Iya. Dengan ternak yang tidak bisa diajak ngomong aja, kita harus paham. Lebih-lebih dengan kita sesama manusia yang bisa diajak ngomong, berarti harus lebih paham banget dong. Nah, ini makomnya barang atau benda yang tidak bisa diajak, bukan tanahnya loh ya. Iya. Tetapi misalnya besi dan macam-macamnya, rumah itu kan tidak bisa dikenal. Iya. Jadi, tapi apapun itu bidangnya, yang paling penting adalah begini. Kita harus ada semangat untuk belajar. Oke. Yang pertama, kita harus punya sebuah keyakinan dulu. Keyakinan bahwa kita bisa, keyakinan bahwa kita mampu, dan yang paling penting adalah keyakinan bahwa ini baik. Karena baik itu harus, karena kan kita mau mencari yang berkah ya. Yang kedua, kita siap untuk berusaha seoptimal mungkin. Yang ketiga, kita siap belajar dan siap berbagi dengan ilmu kita. Karena itu kunci sebuah keberhasilan. Dibandingin dengan ilmu. Artinya kalau tadi kita bicara disiplin ilmunya peternakan. Nah, sekarang yang dikerjakan sekarang adalah bukan hanya peternakan. Kan itu semua bisa dipelajari. Yang penting tadi basically kita yakin bahwa ini baik, yakin bahwa ini benar, yakin bahwa kita bisa, yakin bahwa kita mampu. Bukan hanya sekedar karena ikut-ikutan loh ini. Iya. Tadi kan disampaikan di awal tadi bahwa ini adalah ya mungkin Allah hadirkan ya karena kondisi kita kepepet dan macam-macam. Jadi artinya ini bukan sebuah hal yang ujuk-ujuk. Jadi yakin ini adalah sebuah jalan atau yang Allah hadirkan untuk sebuah solusi permasalahan kita waktu itu. Yang keduanya adalah kita siap untuk berusaha seoptimal mungkin. Maka dalam ikhtiarnya kami berusaha untuk tidak setengah-setengah. Jadi full ya. Jadi full walaupun ya memang kalau bicara kepuasan 100% kita juga maaf nih, kita juga bukan entertain. Artinya yang bisa memuaskan semua pihak. Jadi kalau bicara ada masukan atau ada kurang atau ada komplain, ya kita ada. Tetapi itu kita sikapi bahwa bukan beralasan bahwa ini kita tidak niat untuk berbuat salah, tetapi ini karena memang kita juga belum tahu sehingga kita sama-sama belajar, intinya untuk memperbaiki yang lebih baik lah. Itu bagian dari wujud berikhtiar seoptimal mungkin. Yang ketiganya dari komplain itulah
atau bukan hanya komplain, kita bisa belajar. Artinya selama ini kita salah, kita tidak tahu, berarti kita harus mau cari tahu. Dengan belajar, menempa diri kita, jangan merasa bahwa kita ini sudah hebat. Jangan merasa Kita bisa bukan kalah. Superman loh, gitu Oke. loh. Artinya kita ini manusia, dan manusia itu pasti ada titik lemah. Tidak mungkin tidak. Nah, yang keempatnya adalah kita itu harus bersabar. Kita sudah yakin, kita sudah berusaha seoptimal mungkin, kemudian kita dibarengi dengan ilmu. Dan yang keempatnya harus sabar. Dengan 4 hal inilah yang membuat kita yakin dalam melangkah bahwa apapun bidang yang kita kerjakan, baik itu peternakan ataupun properti atau apapun lah buat sahabat Tasnim semuanya, pasti bisa, pasti berhasil, karena itu janji Allah loh. Itu janji Allah, kok bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu setiap saatnya, setiap detiknya itu dijamin rugi. Jangankan ikhtiarnya, jangankan pekerjaannya, hidupnya itu sudah dijamin rugi. Hidupnya aja dijamin rugi ya. Hidupnya itu dijamin rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang, kalau kita konteksnya vertikal, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, kemudian watawasaw bil haq, saling nasihat kebenaran, itu artinya mau belajar dan mau mengajar, watawasaw bis sabr. Tapi kalau kita ejawantahkan Semuanya ke konteks horizontal, maka dalam ikhtiar kita itu wajib punya 4 hal tadi. Yang pertama adalah, ini saya menasihati diri saya sendiri, bahwa kita itu melangkah harus dengan sebuah keyakinan. Yakin bahwa ini baik, bukan yakin bahwa ini paling baik, bukan yakin bahwa ini paling benar. Karena ketika kita bicara paling, secara tidak langsung kita bicara bahwa yang lain itu jelek, yang lain itu salah. Maka sebuah keyakinan bahwa ini baik, sebuah keyakinan bahwa ini benar, itu wajib. Kemudian yang keduanya, wa amilus sholihat, itu adalah berusaha seoptimal mungkin, bukan setengah-setengah. Ikhtiarnya harus optimal sampai ya all out saja, full. Kemudian yang ketiganya adalah watawasaw bil haq, saling nasihati dengan kebenaran. Artinya kalau saya tahu berarti saya mau berbagi, kalau saya tidak tahu berarti saya harus mau belajar. Nah, saling memberi dan saling mengasihi lah. Dan yang terakhir, sabar. Nah, ketika 4 hal ini ada dan melekat pada diri kita, maka kita wajib yakin, sahabat Tasnim semuanya, bahwa apapun objeknya, apapun ikhtiarnya, insya Allah sudah pasti menjamin keberhasilan itu. Jadi masalah itu peternakan, masalah itu properti, masalah itu apapun, 4 hal ini, apa yang Allah pesankan untuk kita pegang, ya bismillahirrahmanirrahim. Kita tinggal bertawakal, pasrahkan aja kepada Allah. Jadi bisa dibilang kalau Pak Budi ini jadi beternak perumahan dong. Iya, jadinya ternak-ternik. Ternak-ternik, Masya Allah. Jadi beternak perumahan. Apa yang lu mau gua ada. Masya Allah. Jadi kalau misalkan sahabat Tasnim perlu apa, bisa kontak langsung ke Tasnim Group aja, jangan ke Pak Budi. Nanti kita sampaikan ke Pak Budi aja. Siap. Baik. Nah, gitu sahabat Tasnim, sepertinya sudah mulai agak makin ke dalam Pak Budi. Siap. Kita makin lebih clear lagi mengenai awal mula Tasnim Group. Ya. Kalau misalkan bisa Raka perhatikan itu dari awal, berarti mulanya itu dari tahun 2004. 2004 itu di peternakannya ya. 2004 ya, awal mulanya dari peternakan. Jadi setelah 2004 ini Pak Budi nggak langsung ya sebenarnya, 10 tahun prosesnya ya? Iya. Ke 2014. Betul, jadi 10 tahun. itu bukan waktu yang sebentar sebenarnya. Iya, 10 tahun betul. Kalau boleh tahu awal mula itu umur berapa Pak startnya? 2004 waktu itu saya berumur 23 jalan ya. 23 tahun. 23 jalan. 23 Berarti tahun. Kalau sekarang usia alhamdulillah Allah Udah. karuniakan sampai dengan hari ini usia Bisa dikalkulasi sendiri. berapa ya? 39 ya. Iya, masih muda. Masih angka 3. Mau Masih ke 4. 3. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, jadi saya hanya berdoa diberikan umur yang berkah saja. amin. Dan Semoga diberkahi. insya Allah diberikan umur yang panjang. Tapi yang penting berkah. Ya, yang penting berkah. Siap. Sesuatu itu dengan sebuah kesenangan, hobi itu kan berarti senang. Iya. Kita menjadi sesuatu itu dengan cinta, maka apapun yang akan terjadi kita sudah siap semuanya. Mau buruk atau baik. Mau buruk atau baik, yang penting happy. Karena cinta. Jadi itulah kekuatan